bahwa Senpi tolong tinggalkan libur saya. Supaya aspirasi rekan, apalagi ini adalah keluarga kita tidak perlu membuat suatu kekuatan yang gimana saya sampaikan. Jangan tidak ada sedikit mencerminkan kekerasan. Jawab, gerak. Cepat, gerak. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa. Tetap semangat. Untuk pelaksanaan Unras ini ada diatur dalam undang-undangnya apa? Yang mau unjuk rasa ini memberikan pendapat ini dari SPBUN. Artinya mereka ini orang pekerja. Dalam arti mereka kemungkinan tidak urakan. Maka nanti pada saat nanti pelaksanaan Unrasnya, apabila perempuan nanti di depan, ya polwan di depan. Rekan-rekan. Dengan saya bikin sangat pada apapun tindakan kalian, izin ke saya. Keras. Ya. Kalau ada kegiatan di lapangan itu, izin ke saya. Saya bertanggung jawab. Jelas? Iya. Itu yang pertama. Yang kedua, saat nanti tim datang, lantas tunggu di depan kantor bupati dengan mobil. Ya. Jelas ya? Kita bariskan nanti masuk ke area itu kantor bupati di belakang dikawal dengan mobil patroli. Jelas ya? Siap, gerak. Untuk pelaksanaan tugas hari ini. Mulai. Hai. Untuk sampai di sekitar polsek. Buang, jalan. Parkirnya enak bang, sana bisa bang. Sini aja. Coba kepada rekan-rekan yang paling belakang yang menyebar ke depan. Menyebar ke depan. Geser kemari yang bawa bendera. Terus bang, terus. SPBUN! SPBUN! PTB Lapas! PTB Lapas! PTB Lapas! Semangat! Semangat! Kami karyawan PTB Nusantara 4 adalah warga negara Republik Indonesia, merupakan penduduk Kabupaten Simalungun yang saat ini bekerja menghidupi keluarga kami, membiayai pendidikan anak kami, untuk juga kami beribadah. Saat ini kami merasa bahwa ada persoalan di kebun, salah satu kebun PTB Nusantara 4, yaitu kebun Bajampi. Di sana terjadi klaim sepihak oleh masyarakat bahwa areal yang diklaim 147 hektar merupakan milik masyarakat. Padahal menurut ketentuan yang diberikan oleh BPN bahwa areal itu sah, merupakan areal HGU PTB Nusantara 4. Kami siap mempertahankan aset PTB Nusantara 4. Kami siap mengusir para penggarap liar.
dan pemerintah harus bijaksana menangani masalah ini. Jangan berpihak. Kami merupakan juga rakyat Indonesia. Ya, kami bukan warga negara kelas kaleng-kaleng. Kami siap mempertaruhkan tenaga dan pikiran serta keringat kami untuk mempertahankan sejengkal demi sejengkal aset PTB Nusantara apa? SPBUN! 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 PTB Lapat! PTB Lapat! PTB Lapat! Kami telah berpuluh tahun menguasai lahan itu. Kami telah berkontribusi kepada ekonomi negeri. Keringat, kemudian tenaga telah kami persembahkan untuk membantu perekonomian negara. Tapi kenyataannya, pada saat kami bekerja, kami mendapatkan intimidasi. Selama ini kami diam karena kami taat hukum. Selama ini kami sabar karena kami tidak undang-undang. Selama ini kami tetap dalam koridor karena kami patuh pada atasan. Tetapi kesabaran ada batasnya. Kesabaran ada batasnya. Kesabaran ada batasnya. Mana Pak Bupati? Mulai saat ini, jika ada pihak-pihak yang mengklaim bahwa tanah HGU adalah tanah mereka, akan kami lawan. Akan kami lawan. Karena itu milik negara. Kami diberikan negara amanah untuk menguasai, mengelola, dan memproduksi kelapa sawit untuk kami sumbangkan kepada negeri kami. Tapi pada kenyataannya, semua sekarang ini memandang kami sebelah mata. Dan kami tidak terima. Oleh itu, kami segenap seluruh karyawan PT Nusantara 4 dalam naungan SPBUN akan melakukan perlawanan. Siap, keringat dan tenaga kita tumpah di sana. Jangan ada lagi darah tumpah di sana. Kami tidak membenci mereka, tapi kami tidak suka dengan perbuatan mereka. Mereka adalah keluarga kami juga, sesama bangsa, sesama anak bangsa. 7.000 karyawan menyatakan itu HGU, tapi 147 menyatakan itu tanah mereka. Tapi mereka lebih percaya kepada 147 daripada 7.000. 17.000 karyawan PT Nusantara siap mempertahankan aset perusahaan. Mari kita lawan. Kami juga menginginkan jangan ada lagi intimidasi, tindak kekerasan kepada karyawan. Kami tidak pernah mengusik masyarakat sekitar kebun. Kami tidak pernah mengusik pemerintahan daerah setempat. Apa yang diatur oleh undang-undang, apa yang diatur oleh ketentuan, kami laksanakan dengan sepenuh hati. Kami adalah pemimpin ataupun perusahaan ini adalah leader untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Kami mendapatkan tanah HGU itu secara legal, tidak ada ilegal. Di kebun Mbah Jambi ada sekitar ratusan hektar dikuasai oleh masyarakat. 147 kakak kurang lebih 147 kakak yang kami ketahui tidak memiliki alas hak. Kami di sini bukan untuk mengusir mereka secara semena-mena, tapi kami punya alas hak, yaitu HGU yang masih berlaku. Betul kawan-kawan? Yang diusik bukan hanya kebun Mbah Jambi, ada hampir 20.000 karyawan, bahkan beserta batih lebih yang memenuhi nafkahnya sehari-hari. Kami di sini hanya untuk menyampaikan kepada eksekutif, penegak hukum, dan lain-lain yang berkaitan dengan permasalahan ini untuk segera turun tangan, tidak ragu-ragu lagi, tidak ragu-ragu lagi. Apa yang diatur di undang-undang dilaksanakan, itu mau kami. Kami juga di sini sesuai dengan undang-undang. Kami menyampaikan pendapat kami sesuai dengan undang-undang. Dan kami harap juga kawan-kawan Bapak Ibu sekalian tidak ada melanggar undang-undang, tidak ada pengerusakan, tidak ada hal-hal lainnya. Tetapi kalau kita diterima dengan baik-baik, kita juga masyarakat Simalungun. Ini bupati adalah bupati kita. Ini bupati kita. Kami kalau memang tidak diterima, kami sangat menyesal begitu. Kami sangat menyesal. Kami tidak diterima dengan bupati kami yang cintai, kami sangat menyesal. Sabar kawan-kawan, sabar. Mungkin bupati lagi istirahat. Bapak Ibu sekalian,
Kalau hukum ragu-ragu untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan, apakah kita ragu? Kami akan lawan. Kami akan lawan. Usir, usir, usir penggarap. Usir penggarap sekarang juga. Mundur, mundur, mundur penggarap. Mundur penggarap sekarang juga. Tangkap, tangkap, tangkap penggarap. Tangkap penggarap sekarang juga. Sudah jelas kawan-kawan. Kawan-kawan yang terutama khususnya di Kebun Bajambi bisa melihat bagaimana situasi lapangan saat ini. Bayangkan saja, kita sebagai karyawan bekerja saja diintimidasi, ditakut-takuti, bahkan dihalang-halangi. Bagaimana kalau Bapak Ibu sekalian seperti itu? Itu tempat kami mencari nafkah. Wajar kami marah. Selama ini kami diam, kami serahkan ke manajemen. Tapi hari ini kita tidak akan bakal diam. Kita lawan. Baik, sebelum itu nanti kita dengarkan dulu apa saran, apa pendapat dari eksekutif di pemerintahan daerah ini. Setuju? 1.000 orang. Kalau kami merasa perlu, kami akan tambah 2.000, 3.000, 4.000, dan 17.000 pun siap kemari. Tapi kami yakin akan selesai. Kami juga mempunyai wadah federasi yang beranggotakan 150.000 se-Indonesia. HGU yang kami kerjakan adalah HGU aktif, HGU nomor 14. HGU pendaftaran nomor 2 14 HGU BPN 2003. Jadi kami minta dengan tegas, tidak sejengkal tanah pun kami serahkan ke penggarap. Kami minta dengan sangat sopan kepada Bapak Bupati agar dapat menerima kami. Tenang kawan-kawan, tenang. Mari kita tunjukkan kita ini organisasi intelektual, organisasi profesional. Kita taat hukum. Pada ketua umum dipersilakan. SP Bud, SP Bud, SP Bud, PTB 4, PTB 4, PTB 4. Bapak Bupati, siapapun yang ada di pemerintahan di Kabupaten Simalungun ini, kami ini juga anak-anak Bapak, datang kemari dengan baik, dengan tertib. Siap jaga etika? Siap! Siap jaga ketertiban? Siap! Kurang dengar lagi. Siap! Siap! Satu komando, satu tujuan. Jadi tolong diperhatikan. Kami selama ini benar-benar mengikuti aturan-aturan yang ada. Jangan lupa, kami ini BUMN. Kami akan pasti mengikuti seluruh aturan. HGU itu dikeluarkan oleh instansi pemerintah, oleh ATR BPN. Bukan mau-maunya kita. Dipercayakan itu kepada PT PN 4. Untuk kami jaga, kami kelola, hasilnya sebesar-besarnya untuk kepentingan negara, kepentingan bangsa, kepentingan rakyat. Kami tidak menuntut Pak Bupati ataupun aparat penegak hukum yang ada di Simalungun ini berpihak kepada kami. Tidak. Kami tahu fungsi masing-masing. Kita tidak minta keberpihakannya. Mari berpihak kepada kebenaran. Kalau halaman rumah Bapak
masuk orang ngacak-acak, nanami jagung, nanami ubi, dibiarkan? Kita biarkan? Pak Bupati pun di rumahnya, kalau datang orang bawa cangkul, matikan pohon cemaranya, bunga-bunganya, terus ditanami jagung, ditanami ubi, kira-kira dibiarin apa enggak sih? Para penegak hukum, kira-kira kalau Pak Bupati ngelapor halaman rumah saya diacak-acak, bunga yang saya pelihara dimatiin, ditanami jagung, ditanami ubi, apa penegak hukum apa sih? Diam saja? Tidak. Sama Pak, sama Bu, dengan yang kami rasakan sekarang di Bajambu. Tolong, kita tidak minta keberpihakannya, berpihak saja kepada kebenaran. Junjung tinggi itu produknya negara, produknya pemerintah. HGU itu instansi resmi pemerintah yang mengeluarkan. Tugas kami itu menjaga dan mempertahankan. Jadi lucu memang, kok negara ngelawan negara? Kami rakyat membela negara, kok ada yang oknum-oknum tertentu yang malah melawan produk negara sendiri. Oke. Baik, terima kasih. Horas! Horas! Baik, masih tetap semangat. Semangat terus. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena masih memberikan waktu dan kesempatan kepada kita, walaupun dalam kondisi seperti ini bisa bertemu. Ini adalah salah satu mekanisme yang mungkin sudah sering dilakukan oleh masyarakat untuk mencapai tujuan. Jadi kami pertama-tama juga menyampaikan mohon maaf Pak Bupati Simalungun. Sebenarnya beliau berkenan untuk menerima para bapak sekalian. Tapi pada saat ini ada acara dari BPIP pusat diusi, sehingga kepada kami diberikan perintah untuk menjamu para bapak ibu yang hadir di tengah-tengah pemerintah Kabupaten Simalungun pada saat ini. Sebenarnya Bapak, ini juga perlu kita lihat ke belakang. Pak Bupati tidak hanya menerima masyarakat, perwakilan dari PTPN pun kemarin sudah kita diskusi di rumah dinas Jalan Suri-Suri. Jadi fungsi pemerintah pada saat ini, jelas Pak Bupati berkeinginan untuk memediasi ini. Apapun katanya, masalah yang ada ini di kawasan ataupun di lingkungan pemerintah Kabupaten Simalungun, Bapak Bupati secara pribadi berkenan untuk memediasi ini. Kita cari akar masalahnya, apapun nanti hasilnya, kita harus bisa menerima bersama-sama. Harapan kami hal seperti ini tidak usah lagi kalau kita punya itikat baik untuk menyelesaikan ini semua. Memang capek, saya lihat kronologis ini mulai tahun 1968. Kronologis di sini mulai tahun 1968. Yakinkan, satu yang perlu Bapak Ibu yakinkan, bahwa Bapak Ibu juga masyarakat Kabupaten Simalungun. Orang tua kita, Bupati Simalungun dan Forkopimda ada di sini. Jadi untuk menyikapi ini, kita akan bentuk panitia dari pemerintah Kabupaten Simalungun bagaimana memediasi ini supaya bisa muncul solusi yang bisa walaupun tidak memuaskan semua pihak, tapi saya rasa bisa menghentikan tindakan-tindakan sepihak, baik itu dari masyarakat ataupun dari yang lain-lain lah. Mungkin ada kecurigaan beginilah, ada kecurigaan ini, ada provokatornya, tapi yakinlah, selama Bapak Ibu tidak yakin atas pemerintah Kabupaten Simalungun bersama dengan Forkopimda untuk memediasi ini secara netral, kalau ini tidak akan ada penyelesaian. Jadi
harapan kami mungkin nanti kami mintakan perwakilan dari para bapak supaya kita sebanyak 5 orang atau 6 orang kita berbicara di ruangan rapat pemerintah Kabupaten Simalungun. Kami meminta apa yang menjadi keinginan para bapak ibu sekalian. Ini akan menjadi bahan bagi tim nanti untuk bekerja. Itulah harapan kami. Serahkan kepada pemerintah Kabupaten Simalungun beserta dengan Forkopimda supaya netralitas dari pengambilan keputusan nanti melalui rapat-rapat yang akan kita laksanakan bisa lebih baik lagi. Itu harapan kami. Terima kasih. Bicarakan segala macam. Tapi mohon maaf Pak, kita Serikat Pekerja Permohonan Anggota ISPBUN PTPN 4 ini punya 17.000 anggota. Kita juga diikat Pak terhadap kepedulian mempertahankan aset. Itu aset Pak, aset negara. Kalau negara memerintahkan PTPN 4 angkat kaki dari situ, kami patuh. Tapi jangan coba-coba Pak mediasi hari ini yang kami punya HGU. Seharusnya itu penggarap yang Bapak ultimatum kau harus keluar. Saya sudah bilang, kalau halaman rumah Bapak yang bunganya dimatiin, pohonnya dirusak, Bapak terima enggak? Iya sih. Kalau kira-kira perlu. Baik, terima kasih Pak Kapolsek. Para bapak ibu sekalian yang kami hormati, khususnya dari Serikat Pekerja Perkebunan yang dipimpin Pak Iskandar. Ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan terkait kegiatan kita hari ini. Yang pertama, kami ingin juga hal ini jangan diplesetkan, bahwasanya Pak Bupati bukan tidak ingin bertemu dengan para bapak. Tadi kita sepakat pertama, yang penting penyelesaian. Itu kita sepakat. Yang penting penyelesaian. Oke, setuju. Oleh karena itu, pada saat ini kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Pak Bupati tidak bisa hadir di tempat ini karena memang belum bisa meninggalkan tamu yang dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Karena itu semua penyampaian dari para bapak ibu sudah kami sampaikan kepada pimpinan, dan pimpinan Pak Bupati berkenan bertemu dengan Bapak perwakilan besok. Kita jadwalkan jam berapa, nanti akan kami sampaikan kepada Pak Iskandar. Mudah-mudahan kita bisa menempuh solusi. Yang pasti Pak Bupati sangat mendukung investasi di Kabupaten Simalungun ini. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Janji tertib ya. Siap. Baik, terima kasih kepada Bapak Asisten 1 Pemerintah Kabupaten Simalungun, Bapak Sari Muda Purba. Tadinya kita sungguh-sungguh berharap Pak, bahwa memang sesuai dengan informasi yang tadi disampaikan sama kita, Pak Bupati bisa bertemu dengan kami semua di sini. Tapi ini sungguh memang mungkin tidak bisa dihindarkan kesibukan Pak Bupati. Ya, kita sangat menyesalkan itu, karena saya pikir kita juga sangat krusial persoalan hari ini. Ini salah satu juga cerita bagaimana kita melakukan pembinaan Pancasila dengan baik, karena ada proses keadilan juga di sini. Tapi tidak apa-apa, mungkin itulah dulu dari pihak Pak Bupati. Kami memaklumi walaupun dengan sangat menyesal. Jadi saya pikir saya bacakan saja Pak apa yang menjadi tuntutan kami kepada Bapak semua. Sepakat ya? Sepakat. Bisa kita dengar sama-sama ya? Sepakat. Jadi ini bukan mediasi Pak, dan bukan negosiasi. Pada yang terhormat Bapak Bupati Simalungun di tempat, teriring salam
dan doa semoga Bapak selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa di dalam menjalankan tugas sehari-hari. Berkaitan aksi yang baru saja kami lakukan, izinkan kami menyampaikan aspirasi serta pernyataan dan tuntutan kami sebagai berikut. 1. Nah, ini kami bilang kepada bapak-bapak dari pihak aparatnya, meminta pihak aparat penegak hukum untuk mempercepat proses hukum seluruh laporan kepolisian dari pihak manajemen Kebun Bajambi atas adanya tindak pidana pelanggaran terhadap Undang-Undang 39 tahun 2014 mengenai perkebunan itu, Pak, dan pidana murni terhadap penganiayaan karyawan yang melaksanakan pekerjaan di areal tersebut dan telah terjadi 2 kali di waktu yang berbeda. Korban penganiayaan pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 Sujarwadi Danton Durham anggota security, Nedi Sumajunta Orkam Kebun. Kemudian pada hari Kamis tanggal 8 September terulang kembali, Pak, 2022. Ini sekarang korbannya perempuan, mandor pemeliharaan kami, Pak. Nama ibu itu Hardiati Nilsi. Kedua, meminta pihak aparat penegak hukum untuk mengimbau agar pihak masyarakat penggarap menghentikan segala kegiatan dan aktivitas serta intimidasi terhadap karyawan di area Pavilion 2 Kebun Bajambi karena merupakan tindakan melawan hukum yang dilakukan di area yang memiliki alas hak yang berkekuatan hukum. Agiu kita aktifkan hidup. Ketiga, menuntut jaminan perlindungan hukum agar karyawan yang bekerja di Pavilion 2 Kebun Bajambi tidak mendapatkan intimidasi dan tindak kekerasan dari pihak siapapun. Tidak lagi terjadi konflik antar karyawan dan karyawati Pavilion 2 Kebun Bajambi yang sedang bekerja atau melaksanakan tugas sesuai ketentuan perusahaan. Dan itu tuntutan kami, Pak. Keempat, kami SPU PTPN 4 memberikan batas waktu selama 7x24 jam sejak unjuk rasa hari ini agar masyarakat yang mengatasnamakan 147 KK segera meninggalkan dan mengosongkan area garapan tersebut karena itu merupakan area aktif HGU PTPN 4 Kebun Bajambi. Kelima, jika dalam batas waktu yang kami berikan pihak masyarakat tidak juga meninggalkan dan mengosongkan area garapan, maka kami akan mengerahkan massa karyawan yang lebih besar untuk melaksanakan pekerjaan membersihkan lahan dan penanaman kembali sawit di area kami tersebut. Dan kami sampaikan, Pak, ucapan terima kasih. Tolong dikasih itu. Ya. Ini ada foto-foto penganiayaan juga, Pak. Ya. Nanti kita kasih. Kita benar-benar seperti saya sampaikan di awal, tidak meminta kepada pihak Pemkab maupun pihak aparat penegak hukum dari Sumatera untuk berpihak pada PTPN 4. Tidak. Kita hanya minta agar berpihaklah pada kebenaran, tegakkan aturan, jangan di goyang-goyang, ya kita nggak lagi ini sampah lagi dari darat. Yang benar-benar HGU keluar tentu dengan proses, Pak. Ada penitia A, B, segala macam. Itu tentu melibatkan sampai di unit terkecil pemerintahan. Jadi kalau ini peraturan atau produk pemerintah, kita pun melawan itu sendiri, saya udah nggak ngerti lagi berbangsa dan bernegara ini. Betul. Saya tegaskan sekali lagi, tidak sejengkal tanah pun HGU PTPN 4 kami serahkan, Pak, sama penggarap. Sudah cukup kami 2 tahun ini. Tidak lagi. Jadi mohon dipahami, titip salam sama Bupati. Mudah-mudahan beliau tetap sehat, tetap kuat memimpin Simalungun. Mari bekerja secara benar dan adil. Itu saja himbauan dari kita. Terima kasih, Pak. Hidup Ketua Umum! Hidup! Hidup Mas Bimo! Hidup! Hidup Mas Bimo! Hidup! Atau foto dulu, foto dulu. Hidup Pak Bupati! Hidup Pak Kapolsek. Hidup. Hidup Pak Kapolsek! Hidup. Hilang.
Seluruh anggota SPBUN jangan bergerak sebelum ada komando. Ini kita sampai ke kantor pemerintahan Kabupaten Simalungun. Terima kasih saya kepada saudara-saudara semua, teman-teman, sahabat-sahabatku. Hari ini kita sudah menyatakan pendirian kita. Hari ini kita sudah menyatakan tekad kita. Hari ini kita sudah menyatakan apa yang akan kita kerjakan. Kita tidak perlu salahkan bahwa Pak Bupati belum kesempatan hadir di sini. Sesungguhnya saya juga nggak terlalu pedulikan itu. Ya, kita harus begitu. Yang penting penyelesaian tetap kita lakukan. Siapkan semua diri masing-masing dalam waktu 7x24 jam kita ambil alih. Kita tidak akan biarkan penggarapan itu. Siap? Semangat! Baik. Sekarang saatnya pulang. Ya kan? Oke. Salam sama keluarga semua, sama kawan-kawan semua. Siapkan diri, siapkan mental. Ya. Kita nggak lama lagi ketemu lagi. Tapi nggak di sini lagi. Tapi nggak di sini lagi. Langsung keluar sih. Ya, langsung di tempat yang digarap. Oke. Hati-hati di jalan. Ya, jangan ngebut-ngebut. Jalannya luar biasa cantik. Ya kan? Saya khawatir kalau jalan cantik biasanya orang larinya kencang. Ya kan? Hati-hati jalannya. Oke. SPBUN! 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 PTPN 4! PTPN 4! PTPN 4! Penggarap! Penggarap! Mantap. Mohon izin Pak, adanya orasi hari ini bertujuan artinya untuk mencari keadilan di Utara Timuran Pak ya, tanah HGU yang telah dikuasai oleh masyarakat Timuran. Nah, tuntutannya kan ada dalam waktu 7x24 jam itu jika tidak ada dari pihak pemerintah, maka secara otomatis pihak PTPN 4 akan mengambil alih. Nah, bagaimana cara mengambil alih itu Pak? Apakah akan berbentrokan kepada masyarakat atau bagaimana? Mohon dijelaskan Pak. Kita menghindari yang namanya bentrok, Bang. Ngeri saya dengar ada cerita bentrok. Ya kan? Nah, nggak musimnya lagi cerita bentrok. Ya. Kita harapkan dalam 7x24 jam semua ini memahamilah fungsinya masing-masing. Pemerintah daerah pun mengerti bahwa itu areal HGU aktifnya PTPN 4. Kemudian masuk kepada penggarap, ya, sadarlah bahwa itu bukan haknya. Halo. Ya kan? Itu saja. Iya. Atur lalu lintas depan. Dalam 7x24 jam kita harapkan semua memahami persoalan yang ada sehingga bisa mengambil posisi yang jauh lebih baik. Kita tidak menginginkan ada bentrok. Ya. Tapi kita membela yang mana yang hak itu hak. Kalau batil semua kita. Sederhana dan tidak perlu dikhawatirkan, tidak perlu diperbesar atau dipelesetkan bahwa akan terjadi bentrok. Tidak, kita tidak menginginkan itu. Pihak perkebunan juga tidak menginginkan itu. Kita hanya sekedar mengambil kembali apa yang menjadi haknya dari PTPN 4 yang sudah diamanahkan oleh pemerintah sesungguhnya. Nah, jadi kita bukan asal-asal, kita hanya sekedar menjaga amanah yang sudah diberikan pemerintah sama kita. Kemudian izin Bapak, pada tanggal 20 kemarin tempo hari di Balai Desa Timuran bahwasanya telah terjadi kesepakatan antara pihak PTPN 4 secara tertulis dengan pihak masyarakat, sehingga salah satu kami mendengar informasi adanya anggota Dewan DPR RI yang turut serta dalam mendukung masyarakat. Bagaimana tanggapan Bapak dalam hal tersebut? Saya tetap konsisten dalam setiap pertemuan. Saya sampaikan bahwa itu adalah hak PTPN 4
dan kita akan mengambil alih kembali. Kita akan melakukan replanting terhadap tanaman yang sudah rusak di sana. Terkait ini Bang, tadi orang Abang kan sudah menunggu kedatangan Bupati dan sudah memakan waktu Bang. Nyatanya Bupati tidak datang, tidak hadir di tempat. Tanggapan apa Bang? Ya, Pak Bupati ini kan orang besar ya, kesibukannya sangat banyak mungkin. Cuman beliau harus paham bahwa perusahaan PTP 4 ini bukan milik per orang, ini milik negara. Tapi kita bisa memahami kesibukan seorang bupati. Walaupun kita tentu saja sangat menyesalkan bahwa beliau tidak hadir di tengah-tengah kami. Susah saja. Pak, langkah yang ke depan Pak untuk mengambil solusinya Pak, ke depan Pak gimana Pak? Langkah ke depan Pak. Seperti saya sudah sampaikan tadi, kita tegaskan. Kita akan membuat himbauan, kita akan surati para penggarap dalam waktu 7-24 jam segera tinggalkan lokasi. Kita kasih peluang. Walaupun ada tanamannya lagi perlu dipanen silakan, kita kasih peluang. Berarti melakukan pendekatan secara persuasif Pak ya. Oh ya, dalam 7-24 jam. Mohon izin Pak, satu lagi Pak. Tadi terkait karyawan yang teraniaya atau adanya korban di pihak PTP 4, sudah sampai sejauh mana proses pelaporan yang dilaporkan oleh pihak PTP 4 kepada pihak APH Pak? Setahu saya dari pihak aparat penegak hukum itu sudah menahan 2 oknum masyarakat yang melakukan penganiayaan. Walaupun yang kita dengar tidak terbatas kepada 2 orang ini saja. Jadi kita mengharapkan agar ada ketegasan dari pihak APH untuk segera diproses kasus tersebut. Jangan diikuti dengan cerita yang katanya meminta penangguhan lah, apalah, tidaklah. Ini penganiayaan murni, pidana murni ini. Ya, karyawan kita bekerja di situ, dianiaya, dipukuli, diculik, bahkan yang lalu itu yang awal yang pertama itu sampai disandera, itu saya pikir nggak manusiawi. Kita hindarkanlah, kita negara hukum kok. Ya, itu saja. Himbauan saya kepada APH itu bisa segera diproses. Izin Pak, terakhir Pak, apakah ada orasi lanjutan Pak atau dengan masa yang membawa lebih banyak? Capek Bang, orasi-orasi terus. Yang penting kita selesaikan nanti. Siap. Oke. Terima kasih Pak. Selamat siang rekan-rekan. Siap. Selamat siang rekan. Siap. Baik, terima kasih. Mohon izin Bapak Kasat. Mohon izin Bang. Baik. Terima kasih rekan-rekan. Kita telah melaksanakan giat pengamanan penyampaian aspirasi. Bukan untuk rasa ya. Kita harus bedakan untuk rasa sama penyampaian aspirasi. Jadi tadi itu kegiatan penyampaian aspirasi rekan-rekan kita. Saya masalah tanah yang di Timura. Kami dari semua pimpinan menyampaikan terima kasih atas kegiatan kita ini, rekan-rekan. Ya. Jadi apabila ada lagi kegiatan seperti ini, seperti yang saya sampaikan tadi pagi, wajib melaksanakan apel dulu. Kita selesai sampai di sini. Ada yang mau bertanya, rekan? Mas ya? Terima kasih rekan. Ya. Menutupi giat kita ini. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Ada apa-apa balik kanan, silakan menyesuaikan langsung balik kanan ke hadiahnya. Hati-hati di jalan. Balik kanan, brak.